السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dan masih tambahas hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah salatul Jumu'ah, salat Jumat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Mereka berdua maksudnya ia dan bapaknya, karena Abdullah ini sahabat, bapaknya yang bernama Al-Abbas juga sahabat, sehingga disebutkan di sini radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, ridha kepada anak dan ridha kepada bapak. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, dahulu sering membaca, fi salatil jumu'ati, di dalam salat Jumat, surat al-Jumu'ah, surah al-Jumu'ah, wal munafiqin, dan surah al-munafiqin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menurut penuturan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, layak Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjadi imam salat Jumat, beliau rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Munafiqun. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, walahu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nu'man bin Bashir, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kana yaqra'u, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membaca fil idain, ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk salat Jumat, wa fil Jumu'ati, termasuk salat Jumat, yang beliau baca bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah.
Baik, ini dua hadis jamaah sekalian disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah. Dari hadis ini para ulama mengatakan dianjurkan tatkala salat Jumat imam membaca di antaranya yang pertama surah Al-Jumu'ah berpasangan dengan surah Al-Munafiqun. Rakaat yang pertama selesai Al-Fatihah surah Al-Jumu'ah. Rakaat yang kedua selesai Al-Fatihah surah Al-Munafiqun. Ini pasangannya. Surah Al-Munafiqun dan surah Al-Jumu'ah kalau digabung maka sekitar 3 halaman. Ya. Karena surah Al-Jumu'ah itu surah Al-Jumu'ah misalkan 1,5 halaman Al-Jumu'ah. Kemudian Al-Munafiqun setengah tambah 1, berarti pira halaman? 3 halaman. Kira-kira lamun ta salat Jumat membaca Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun bega ke panjang salat Jumat ta? Bega panjang. Dan sudah kita sebutkan itu yang sunnah. Sunnahnya itu khutbah diperpendek dan salatnya diperpanjang. Maka pasangan yang pertama adalah rakaat yang pertama selesai Al-Fatihah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua selesai Al-Fatihah Al-Munafiqun. Kemudian pilihan yang kedua, pilihan sunnah yang kedua berdasarkan hadis yang kedua. Rakaat yang pertama selesai Al-Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini pilihan yang kedua. Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah. Ada pilihan yang kedua? Ada atau tidak? Ya. Dan disebutkan di sini 2 hadis. Ada sebenarnya pilihan yang ketiga, sayangnya tidak disebut oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Padahal hadisnya sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. 2 hadis yang beliau bawakan di sini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis ketelu juga riwayat Imam Muslim, tapi sayang beliau tidak sebutkan. Sayang beliau tidak sebutkan. Makanya ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan seandainya Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang ketiga ini, maka akan semakin lengkap kitab ini. Kenapa beliau tidak menyebutkannya? Wallahu a'lam, sepertinya beliau tidak ingat. Kenapa? Beliau menulis kitab Bulughul Maram ini dari hafalan beliau. Ribuan hadis pendalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini isinya ribuan hadis. Semuanya ditulis oleh Ibnu Hajar dari kepalanya sendiri, dari hafalannya. Ya, dari hafalannya. Makanya bisa jadi beliau lupa. Dan ini menunjukkan luasnya ilmu para ulama kita. Nengkaita genta nulis sepuk buku misalkan tipis 10 halaman, ulah itam bolak-balik kitab dari rujukan teh. Bilanganna tulis. Imam Ibnu Hajar menulis ribuan hadis dalam kitab Bulughul Maram, itu semuanya dari mana? Dari hafalannya. Dan dia menulisnya tujuannya sebenarnya untuk anaknya. Imam Ibnu Hajar nulis kitab Bulughul Maram, ribuan hadis di dalam kitab Bulughul Maram sebenarnya untuk anaknya. Tetapi ternyata anaknya tidak mampu menghafalnya. Bapaknya luar biasa alim, anaknya tidak mampu menghafalnya. Ulama mengatakan rugi ke Imam Ibnu Hajar atau tidak? Tidak. Imam Ibnu Hajar meskipun anaknya tidak mampu menghafal kitab yang beliau tuliskan untuknya, kata para ulama,
pahala yang didapatkan oleh Imam Ibnu Hajar ini sudah tidak bisa dihitung. Pira duit dengan baca kitab Bulughul Maram, kita tidak tahu jumlahnya berapa orang yang membacanya. Ya. Yang tiang dapat kabar itu di antara yang menghafal kitab Bulughul Maram, ribuan hadis dalam kitab Bulughul Maram, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Beliau menghafal kitab Bulughul Maram. Ya. Dan alhamdulillah beliau telah mensyarahnya sekitar 6 jilid, tebal-tebal satu jilidnya seperti ini. Beliau mensyarahnya sekitar 6 jilid bersama anak beliau Ustaz Fathi bin Abdul Aziz bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Baik. Jadi maksud tiang, meskipun anak beliau tidak mampu menghafalnya, lagu duit dengan lain menghafal kitab Bulughul Maram, sehingga pahala Imam Ibnu Hajar tetap ngalir. Berapa banyak orang yang menghafalnya, berapa banyak orang membacanya, berapa orang yang mengkajinya. Setiap arak dengan baca kitab Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar mau pahala. Dari sini para ulama mengatakan tidak ada yang namanya rugi dalam melakukan kebaikan. Ya narak dengan rugi gawe bagus. Narak. Misalkan EP nanjak batur, EP nyadik batur, EP menang batur, sopuk pemberian. Kita memberikan orang sebuah pemberian, kemudian orang yang kita berikan tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengucapkan jazakallahu khairan, rugi kita. Ya, pahala sudah dicatat oleh Allah insyaallah selama ikhlas. Tidak ada namanya rugi melakukan kebaikan. Ibnu Hajar anaknya gagal menghafal kitab ini, tapi banyak orang berhasil menghafal. Baik. Sepertinya itu kenapa beliau tidak nyebut hadis yang ketiga. Apa dia hadis yang ketiga? Riwayat Imam Muslim, yaitu rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Jumu'ah. Tetapi rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ghasyiyah. Ya pasangan. Al-Jumu'ah rakaat pertama setelah Al-Fatihah, rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Sehingga 3 banyaknya variasi ini. 3 banyak. Ya. Dan sepertinya disebutkan oleh Ustaz kita ini, Ustaz Mizan, dalam buku beliau Variasi Sunnah itu. InsyaAllah beliau sebutkan ini. Maka silahkan dipilih oleh imam salat Jumat. Imam salat Jumat silahkan dipilih ini. Tetapi para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, apa hukum membaca surah-surah ini dalam salat Jumat? Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah atau wajib? Baik, sunnah. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan la yanbagil mudawamatu 'alaiha. Tidak bagus membaca surah-surah ini rutin terus-menerus, tidak bagus. Bihaitsu yatawahhamul juhal annaha wajibah. Kalau sampai membuat orang awam menganggapnya wajib. Gara-gara kita tidak pernah meninggalkannya, sampai arah dengan awam berpendapat wajib, maka saat itu tinggalkan dia sesekali. Tinggalkan dia sesekali, kata para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah. Kenapa jamaah sekalian? Karena di antara musibah, kata para ulama, menganggap yang sunnah itu wajib. Pealurang hukum na sunnah na wajib. Jangan yang sunnah jadi wajib, apalagi yang wajib jadi sunnah. Kebalik, merubah hukum Allah itu tidak boleh. Ya, lamun sunnah, nah tetap sunnah. Jangan sampai orang menyangka yang sunnah itu wajib, dan jangan sampai menganggap yang wajib itu sunnah. Padahal pada bagusnya ini sunnah no bagus, wajib no bagus. Tapi merubah yang sunnah menjadi wajib itu tidak boleh, kata para ulama. Apalagi merubah yang tidak sunnah jadi sunnah.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat, akan datang suatu zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, pada saat itu yaran nasu bid'atan sunnatan, saat itu orang menganggap yang bid'ah sebagai sunnah, wa sunnatan bid'atan, dan yang sunnah dianggap bid'ah. Ini lebih kacau lagi. Ya. Kalau menganggap yang sunnah saja dianggap wajib, boleh atau tidak? Tidak boleh. Apalagi yang tidak sunnah dianggap sunnah, kemudian yang sunnah dianggap tidak sunnah. Ini rusak semuanya. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan la yanbagil mudawamatu 'alaiha, tidak bagus kalau terus menerus, bihaitsu yatawahhamul juhalu annaha wajibah, sampai-sampai orang yang tidak paham ilmu mereka menganggapnya wajib. Lamun ya pe baca ya tatkala salat Jumat, kalau ada orang menganggap lah salat Jumat pe ya nasah kumbena ya pe baca hal ataka haditsul ghasyiyah, kalau sampai seperti ini maka tinggalkan dia sesekali. Ya. Pernah kejadian ada seorang jamaah, tapi ini di luar Lombok ya, luar Lombok, kebetulan tatkala tiang di luar dulu. Ada seorang jamaah, dia mengatakan, saya tidak mau lagi ngaji kepada ustadz itu. Padahal ustadz sunnah ini. Saya tidak mau lagi ngaji kepada dia, ustadz sunnah. Maka kita tanya alasannya kenapa? Karena ternyata saya dulunya menganggap ustadz itu sunnah, ternyata dia belum sunnah. Itu kata jemaah. Kita tanya, apa tolak ukur Anda mengatakan beliau tidak lagi sunnah? Apa kata dia? Pernah saya sholat Jumat, dia jadi imamnya, dia tidak membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Sabihis beliau baca lagu rakaat yang kedua yang dibaca ayat lain, surah lain. Oh ternyata dia bukan sunnah Ustaz. Berhenti saya mau ngaji. Nah ini yang berbahaya. Makanya Ibnu Taimiyah sudah memikirkan ini dari dulu. Fikihnya para ulama. Ya. Ya gara-gara arah imam ta salat Jumat tidak membaca ini. Terang ya, ada sunnah masih imam. Ini bahaya yang seperti ini. Makanya Ibnu Taimiyah, ya subhanallah, ini manhaj jamaah sekalian. Jangan sampai yang sunnah dianggap sebagai wajib. Yang kita maksud dengan sunnah di sini yang tidak wajib ya. Karena arah edah sunnah nuwa wajib. Kita rubah pandangan ta layak nu. Lamun layak je, lamun tangana sunnah je berarti lawan wajib. Kanggo tagawi, kanggo ya. Sehingga ada sebagian orang diajak, tangaji sunnah EPP kah? Ya, kumbena karena sunnah nono bau tamilu bau iya. Ya sunnah. Ini keliru yang seperti ini. Keliru yang seperti ini. Sunnah itu ada dua pemahaman yang harus kita rubah ini. Ya. Pemahaman yang pertama, jangan anggap sunnah itu semuanya wajib. Pemahaman yang kedua, jangan anggap sunnah itu semuanya tidak wajib. Apa itu sunnah? Secara umum jamaah sekalian, ingarnina sunnah, yang dimaksud sunnah apa yang datang lekan Nabi alaihissalam dulu sunnah. Apa yang datang dari Nabi alaihissalam itu sunnah. Lagu datang lekan Nabi alaihissalam itu ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Akhlaquna sunnah. Baik. Contoh, sholat jamaah sunnah atau tidak? Yang ulang, sholat jamaah sunnah atau tidak? Oke. Sholat jamaah sunnah atau tidak? Sunnah. Yang tiang maksud sunnah datang dari Nabi alaihissalam. Lagu sholat jamaah ini sunnah yang wajib atau sunnah yang tidak wajib? Yang wajib. Siapa yang mengatakan dia sunnah? Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud tatkala menjelaskan sholat jamaah, apa kata dia?
wa innaha lamin sunani nabiyyikum. Salat jamaah itu sunnah Nabi kalian. Sunnah, kata Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya datang dari Nabi SAW. Tetapi dia sunnah wajib atau tidak? Lanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Lau taraktum sunnata nabiyyikum, kalau kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian ini, yaitu salat jamaah, la dhalaltum, kalian akan sesat. Berarti dia sunnah wajib atau tidak? Sunnah wajib. Karena lamun tinggalan kita sesat, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi jenggot sunnah atau tidak? Sunnah. Jenggot sunnah wajib atau sunnah tidak wajib? Yang wajib. Ya. Jadi ini perlu periki pemahaman layak aja. Yang penting sunnah aja, berarti kanggo tagawe kanggo iya. Payu gampangan kita ngursian ya. Iya. Sunnah itu apa yang datang dari Nabi SAW. Dan yang datang dari beliau itu ada yang wajib, berarti sunnah yang wajib, dan ada yang tidak wajib, berarti sunnah yang tidak wajib. Salat 5 waktu ai ngajar kita Nabi SAW, berarti dia sunnah, tetapi sunnah yang wajib. Salat qobliyah, salat ba'diyah ai ngajar kita Nabi SAW, tetapi dia sunnah yang tidak wajib. Itu dia jemaah sekalian. Ya, baik. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah, sesekali tinggalkan membaca surah ini tatkala salat Jumat supaya orang tidak menganggapnya wajib. Sesekali, kata beliau. Karena ya jangan sampai berubah pemikiran kita. Contoh lain yang tambahkan yang maaf ini, yaitu diingatkan oleh sebagian para ulama kita, bacaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Ini dianjurkan, tetapi dia tidak wajib. Ada 2 manusia keliru pen innal hamdalillah ini. Ada 2 golongan manusia yang keliru. Yang pertama, yang menjadikan innal hamdalillah sebagai tolak ukur sunnah. Lamun pe mulai khutbah Jumat ngadu alhamdulillahirabbil alamin. Lah. Baik. Nah ini keliru ini. Pendengar khutbah Jumat syekh kita, Syekh Abdul Razak, sering beliau memulai alhamdulillahirabbil alamin. Sering. Ya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi sering. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sering beliau tidak memakai innal hamdalillah. Jadi jangan jadikan tolak ukur sebagai sunnahnya orang. Lamun ya ada innal hamdalillah aja. Membedakan pemetang kita Ustaz Khotib nih. Ya ada innal hamdalillah. Nah ini keliru juga. Yang kedua juga yang keliru adalah kalau ada khotib membaca ini innal hamdalillah, mohon maaf lah Wahabi wahnin aja. Ini juga keliru. Ya. Ditunggu karingah menda wa kullu bid'atin dhalalah katanya. Ini dianjurkan memulai dengan itu, tetapi dia tidak wajib. Ini penting jemaah sekalian, agar kita tidak mudah menghukumi orang pakai perkara-perkara seperti ini. Para ibu gerak tiang wah ngaji pen ustaz nono dekat. Gara-gara apa? Ya ada maca hal ataka haditsul ghasyiyah tatkala salat Jumat. Dan ini repot yang seperti ini. Baik. Itu dia hadis yang pertama. Jadi ada 3 kelompok atau ada 3 pasangan. Pasangan yang pertama al-jumu'ah, pasangannya al-munafiqun. Atau al-jumu'ah pasangannya al-ghasyiyah, itu yang kedua. Yang ketiga sabbihisma rabbikal a'la, pasangannya hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Selanjutnya hadis yang berikutnya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia berkata, shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id. Thumma rakhasa fil jumu'ati.
Kemudian beliau rakhasa memberikan keringanan fil jumu'ati untuk tidak sholat Jumat. Ini kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Dan pelunggu sudah maklum ilmunya, ini sudah sering pelunggu dengarkan. Nabi SAW pernah di zaman beliau hari Jumat bertepatan dengan hari raya atau hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Maka Nabi SAW sholat Id. Selesai sholat Id, Nabi SAW memberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Faqal, beliau bersabda kepada para sahabat, man syaa an yusalliya falyusalli. Tetapi siapa yang mau sholat Jumat silahkan sudah. Wahpe pada sholat Id nenek. Maka siapa yang sudah sholat Id, boleh baginya tidak sholat Jumat. Tetapi siapa yang ingin tetap sholat Jumat, falyusalli, silahkan. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Begitu pula Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Baik. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, banyak di antara ulama mengatakan, lamun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka orang yang sudah sholat hari raya boleh baginya untuk tidak sholat Jumat. Ya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, dari Utsman, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, kemudian juga Abdullah bin Zubair. Ini semuanya sahabat Nabi SAW, dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Jadi kanggo lamun seandainya jelo hari raya bertepatan kanca jelo Jumat, maka orang yang sudah sholat hari raya kanggo untuk tidak sholat Jumat. Tetapi tetap sholat Jumat lebih afdal. Nabi SAW ketika mengatakan, siapa yang tidak sholat Jumat silahkan, siapa yang ingin sholat Jumat silahkan, wa nahnu mujammi'un, adapun kami akan tetap sholat Jumat, kata Nabi SAW. Tapi kalau ada yang ingin tidak sholat Jumat silahkan, kumbena wahpe sholat hari raya, sudah. Ya. Baik. Tetapi amma man lam yusallil Id, adapun yang tidak ikut salat Id, telat ida datang timpa lapangan no. Telat datang timpa lapangan. Ternyata orang sudah mau tutup, mau selesai. Fa innal jumu'ata talzamuhu, maka orang ini tetap wajib salat Jumat yang ini. Perhatikan jemaah sekalian. Bukan semata-mata hari raya bertepatan dengan hari Jumat langsung gratis Jumat, tidak. Tidak. Tetapi kalau bertepatan hari raya dengan hari Jumat, maka Jumat itu gratis bagi yang sudah sholat Id, sholat hari raya. Berarti yang tidak ikut sholat hari raya gratis atau tidak? Tidak, tetap wajib sholat Jumat. Ya, ya, alhamdulillah nang kelebaran berdait ke Jumat gratis lah Jumat. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Siapa yang sholat Id ikut sholat Lebaran, dia punya keringanan untuk sholat Jumat, silahkan. Untuk tidak sholat Jumat, silahkan. Tapi yang tidak sholat Id wajib sholat Jumat. Ya. Makanya para ulama mengatakan, adapun yang punya jadwal khutbah Jumat bertepatan hari raya kanca hari Jumat, maka yang punya jadwal khutbah Jumat itu sebaiknya dia Jumatan. EP berdeang jadwal khutbah Jumat tatkala bertepatan hari raya kanca hari Jumat, pe usahayang pe tetap Jumat. EP beri jadwal. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang tidak ikut sholat Id tadi. Ya, tahu-tahu datang timpa masjid ya narak khotib kan
dua-dua. Nah, ini jadinya. Baik, oleh karena itu yang punya jadwal khutbah Jumat maka dianjurkan oleh para ulama untuk tetap. Kemudian apabila seseorang yang sudah sholat id, kebetulan hari idnya bertepatan dengan hari Jumat, kita katakan tadi boleh dia tidak sholat Jumat. Apakah boleh dia tidak sholat zuhur? Jumat gugur, zuhur gugur, boleh tidak? Itu ada pendapat dari Imam Atha. Imam Atha, dan ini pendapat yang dibela oleh Imam Asy-Syaukani. Kata beliau, Jumatnya gugur, zuhurnya gugur juga. Berarti penjelonono sekedar asar, kata beliau. Tetapi pendapat ini dibantah oleh kebanyakan ulama. Sampai Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup di zaman ini. Sampai Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, hadza qaulun manbudh. Kata beliau, ini adalah pendapat yang dibuang, kata beliau. Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup di zaman ini. Ya, ulama senior kita, ulama sepuh kita. Ya. Beliau mengatakan hadza qaulun manbudh. Ini pendapat yang dibuang, kata beliau. Pendapat yang mengatakan Jumat kanca zuhur dua-duana gugur. Manbudh, kata beliau, dibuang. Kenapa? Karena hampir terjadi kesepakatan, banyak sekali ulama mengatakan sholat Jumat saja yang digratiskan. Adapun zuhur tetap. Adapun zuhur tetap. Baik. Hadza huwa. Pada saat itu boleh dia sholat zuhur sendirian di rumah. Sila ke sholat zuhur dan balik sendirian. Kalau seandainya dia tidak sholat Jumat. Jelas ya mami kas. Baik. Dari ya na dua na gugur mami. Asar doang terus pesugul. Baik. Jumat saja. Zuhur no pe tetap gawe iya dekat pe gawe iya pen be balik. Selanjutnya hadis berikutnya. Jadi hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya ketika bertemu hari raya dengan hari Jumat, maka di sana ada keringanan untuk tidak sholat Jumat. Bagi siapa? Bagi yang sudah ikut sholat Id. Tetapi mana yang lebih bagus? Tidak sholat Jumat atau tetap sholat Jumat? Tetap sholat Jumat. Ya, tetap sholat Jumat. Yang lebih bagus. Selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila seseorang dari kalian salat Jumat, lamun wahpe pada selesai salat Jumat, ya, apabila seseorang dari kalian selesai salat Jumat, falyusalli, maka hendaklah dia salat ba'daha, selesai Jumat itu, arba'an, 4 rakaat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, lamun pe pada selesai solat Jumat, maka sila pe solat 4 rakaat selesai solat Jumat itu, yang disebut dengan ba'diyah Jumat. Ya. Maka hadis ini menunjukkan solat Jumat itu punya ba'diyah. Tetapi ada tidak qobliyah Jumat? Ada qobliyah Jumat, mara qobliyah zuhur, no? Tidak ada. Ya. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Lamun zuhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya siapa yang mau qobliyah sila, siapa yang mau ba'diyah silakan. Lamun Jumat tidak ada qobliyahnya, tetapi ada
ba'diyahnya. Ya. Tidak ada qobliyahnya, tetapi ada ba'diyahnya. Pada marak salat subuh, arak qobliyahna lagu ya nara ba'diyahnya. Ya. Jadi salat Jumat ini dia hanya punya ba'diyah tetapi tidak punya qobliyah. Tetapi dianjurkan salat sunnah menunggu khatib datang berapapun jumlah rakaatnya. Ipe datang jam siwa misalkan penjelu Jumat, antum datang jam siwa pada hari Jumat sambil nunggu khatib datang, silahkan boleh sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa rakaat berapa saja sampai khatib datang. Nah ini bukan qobliyah Jumat, ini disebut sholat sunnah mutlak, atau sebagian ulama menyebutnya sholat intizar, sholat penungguan, sholat penantian. Menunggu siapa? Khatib datang. Tidak ada qobliyah, yang ada sholat menunggu khatib. Ya. Dan ulama kita ditanya mana yang lebih bagus tatkala nunggu khatib, kita sholat atau baca Quran? Tatkala nunggu khatib datang, mana yang lebih bagus? Salat ataukah membaca Al-Quran? Lebih bagus? Ya. Salat atau baca Al-Quran? Ya. Baik. Kalau kita bicara lebih bagus, Ibnu Taimiyah mengatakan, jinsus salah afdalu minal qiraah. Hukum asalnya salat lebih bagus dari membaca Al-Quran. Itu hukum asalnya. Kenapa? Karena di dalam sholat kita juga membaca Al-Quran. Itu hukum asalnya. Tetapi terkadang ada sebagian orang untuk dia membaca Al-Quran bisa jadi lebih afdal ketimbang sholat. Untuk dia. Arak dengan tertentu justru bagi dia membaca Al-Quran lebih bagus ketimbang sholat. Kumbena lamun dah sholat ya ini khusyuk, gak bisa khusyuk. Tapi kalau baca Al-Quran bisa dia tenang. Maka yang seperti ini lebih bagus dia baca Quran, kata Ibnu Taimiyah. Ketimbang sholat aku, nah suweda imam ini katanya. Sambil sholat nunggu imam, sambil mikiran imam. Kenapa imamnya lama sekali? Orang yang seperti ini lebih baik baca Quran, kata Ibnu Taimiyah. Tetapi hukum asalnya sholat lebih afdal ketimbang baca Quran. Hukum asal. Ya, baik. Jadi bisa sambil nunggu khatib datang sholat, atau sambil nunggu khatib datang baca Quran. Yang tidak bagus adalah tidak dua-duanya. Nunggu khatib sambil tidur. Ya, ini yang kurang bagus. Sambil tidur, sambil ngerawos dan seterusnya. Baik. Jadi tidak ada qobliyah salat Jumat. Tetapi kalau ba'diyah ada. Dan dalam hadis ini dikatakan fal yusalli ba'daha arba'an. Siapa yang selesai salat Jumat, silahkan dia salat berapa rakaat? 4. Tetapi ada hadis lain yang menyebutkan Abdullah bin Umar mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam shalla rak'ataini ba'dal jumu'ati fi baitih. Nabi alaihi salatu wassalam salat 2 rakaat selesai Jumat di rumah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berapa rakaat? 2 rakaat di rumah selesai salat Jumat. Beliau mengatakan silahkan salat 4 rakaat. Tapi Abdullah bin Umar menceritakan Nabi alaihissalatu wassalam salat 2 rakaat selesai Jumat. Makanya ulama beda pendapat berapa rakaat sebenarnya ba'diyah Jumat ini, 4 atau 2. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan 4 lebih bagus ketimbang 2. Kenapa? Karena 4 itu adalah hadis ucapan. Sedangkan yang 2 itu hadis perbuatan. Dan ingat jamaah sekalian, hadis ucapan itu selalu lebih diutamakan ketimbang hadis perbuatan. Apalagi kalau hadis ucapan bertentangan dengan hadis perbuatan. BP menangan hadis ucapan.
Lamun ara ucapan Nabi alaihi salatu wasalam bertabrakan dengan perbuatan beliau, yang kita menangkan ucapan beliau. Kenapa? Bisa jadi perbuatan beliau ini khusus untuk beliau. Contoh, Nabi alaihi salatu wasalam dengan ucapan beliau, ada seorang sahabat baru masuk Islam. Nabi pun bertanya dengan ucapan, berapa jumlah istrimu? Sahabat ini baru masuk Islam. Berapa jumlah istrimu? Sahabat itu mengatakan 10 ya Rasul. Ya, subhanallah. 10 istri saya, kata dia. Karena dia nikah di zaman jahiliyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Lepaskan 6, pertahankan 4. Lepaskan 6, pertahankan 4. Dan di sini para ulama mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan ulangi semua pernikahanmu karena engkau menikah di zaman jahiliyah. Tidak. Ulama mengatakan lamun ada suami istri kafir, suaminya kafir, istrinya kafir, kemudian suami istri mereka menikah ketika kafir, misalkan Kristen misalkan, ya. Setelah itu suami istri ini masuk Islam, apa perlu diulangi nikahnya? Perlu tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena pernikahan yang sudah sah di dalam agama mereka, kalau mereka masuk Islam membawa pernikahan itu maka dianggap sah. Yang penting dia sah menurut agama mereka itu. Jelas ini? Jelas atau tidak? Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan ceraikan semuanya, ulangi nikah 4, tidak. Beliau hanya mengatakan ceraikan 6, kemudian pertahankan berapa? 4. Kenapa? Karena menurut orang jahiliyah ini sah nikahnya, maka tetap dianggap oleh Islam. Ya. Namun dengan Buddha misalkan, suami istri, dengan Hindu suami istri, ya, tanpa Islam perlu tidak diulangi nikahnya? Tidak. Selama dianggap nikah mereka di agama mereka itu sah, maka diterima oleh Islam. Dan ini mudahnya agama Islam. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lepaskan 6, pertahankan 4. Itu ucapan beliau, tetapi perbuatan beliau, dari perbuatan Nabi memiliki istri berapa? 11. Perbuatan dan Nabi alaihi salatu wasallam bertentangan dengan ucapan di sini. Mana yang kita menangkan? Ucapan. Jangan menangkan perbuatan. Namun dengan itu ya salah sedikit yang nikah. Kenapa? Nabi melakukannya. Tidak. Ucapan beliau sampai 4, perbuatan beliau lebih dari 4, maka ulama mengatakan ini kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau bertentangan hadis ucapan dengan perbuatan, tidak bisa digabung, menangkan yang ucapan. Kenapa? Bisa jadi perbuatan ini kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, itu pendapat sebagian ulama. 4 rakaat ba'diyah Jumat karena itu ucapan, sedangkan 2 rakaat itu perbuatan. Kita menangkan yang 4 katanya. Baik. Sebagian ulama mengatakan manapun silahkan, mau 4 mau 2 silahkan, dua-duanya hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dua-duanya hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, kalau salat ba'diyah Jumat di masjid maka 4 rakaat. Tapi kalau ba'diyah Jumatnya di rumah maka 2 rakaat. Karena Abdullah bin Umar mengatakan Nabi salat ba'diyah Jumat rakaatnya 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Makanya kalau ba'diyah Jumatnya di rumah pira rakaat? 2. Lamun ba'diyah Jumatnya di masjid pira rakaat? 4. Itu yang paling bagus. Ya, sehingga kedua hadis ini bisa diamalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini dia apa yang bisa saya sampaikan, yang maha atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan persilakan selesai adzan kalau ada.
Ada yang untuk mau tanyakan? Sila. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sebelum Tiang jawab, yang ingin ingatkan dulu, ini sering Tiang ingatkan kepada para jemaah kita. Tapi karena kebetulan kita banyak malam ini, Tiang ingin ingatkan bahwasanya sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Bisa jadi besok hari terakhir bulan Dzulqa'dah, bisa jadi hari Jumatnya terakhir, bisa jadi. Ya. Maka pelungguh yang sudah punya niat berkurban, kita sudah tahu aturannya. Kalau sudah masuk malam pertama bulan Dzulhijjah, tidak boleh lagi potong kuku, tidak boleh lagi potong rambut atau bulu yang ada di tubuh, semet, ya, dan bulu yang lain. Kemudian juga tidak boleh lagi memotong kulit. Ya, tidak boleh memotong kulit, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Misalkan kalau kaki kita pecah-pecah, belak-belak naik kadang girang kita mutik ya. Jemaah lamun wahna tama bulan Dzulhijjah dan pelungguh sudah ada niat kurban, maka ini dihindarkan semuanya. Dihindarkan. Sehingga Tiang sarankan pelungguh yang sudah niat kurban, bahkan sudah nyetor harga kurban, ya, maka lamun PBD kita begunting, jemaah PBD begunting, nanti PBD cuma salat Id, jemaah PBD begunting, karena kita khawatir jangan-jangan besok terakhir, jangan-jangan Jumat masuknya bulan Dzulhijjah, atau kalau tidak Jumat berarti Sabtu. Kita tunggu keputusan pemerintah. Kita tunggu keputusan pemerintah. Cuman yang ingin ingatkan, lamun wahara niat pengorban, bahkan wah nyetor dari setoran korban, maka silahkan. Yang ingin cukuran sekarang cukur. Ya. Potong kukunya silahkan potong sekarang. Dan seterusnya. Ya. Baik. Yang tadi ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat di masjid, kemudian yang 2 rakaatnya di rumah. Yang paling bagus 4-4-nya di masjid. Karena kita tidak menemukan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang tadi itu ada yang mengatakan 4 rakaat saja, tidak perlu 2. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, mana-mana mau 4 mau 2 silakan. Pendapat yang ketiga, kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Tidak ada yang mengatakan ya, 2 masjid, 2 rumah. Oleh karena itu sebaiknya kita cukupkan dengan yang disebutkan oleh ulama kita. Namun pelungguh ingin 4 di 4, ya silakan di masjid saja kerjakannya. Ya. Allah Taala a'lam wa a'lam. Sila, entar mang. Sama niki kadar Allah Idul Adha bertepatan dengan Jumat niki. Jadi kanggo kita punya kesepakatan baik bahwa jalur si jemaah ditolak Jumatan, kita doa kita mulang gawe korban niki. Boleh. Ya, dibuat kesepakatan boleh. Ya. Dibuat kesepakatan boleh. Kalau memang sepakat para jamaah untuk mengambil rukhsah itu maka silakan. Nabi SAW tidak mewajibkan, beliau hanya mengatakan wa inna la mujammi'un. Adapun kami memilih untuk tetap Jumat. Memilih untuk tetap Jumat. Ini pilihan. Ya. Jelas ini boleh. Dan ini beberapa kali juga kita seperti itu. Ya, cuman tetap kita tunjuk arah jadi cadangan. Khawatirnya ada yang ingin sholat Jumat, maka tetap kita tunjuk. Tapi kalau disepakati oleh jamaah, insyaallah diperbolehkan. Allah Ta'ala a'lam. Silakan Abu. Nah, Ibnu Hajar niki mengajar menghafal diajar anaknya. Lagu tidak dihafal. Iya. Kalau di luar banyak dihafal. Ya bagaimana hukumnya? Biar ilmu Abu. Subhanallah.
ilmu ini tidak bisa diwariskan seperti mewariskan harta. Tidak bisa. Betul, ilmu itu warisan para nabi, betul. Tetapi ilmu tidak bisa dijadikan warisan seperti harta. Artinya apa? Lamun bapak atau ustaz belum tentu kita jadi anak. Lamun warisan harta, bapak tak sugi meninggal dunia. Insya Allah mau kita. Mau kita ngejar dengan sugi. Itu kalau harta. Tapi kalau ilmu ini bapaknya seorang ulama besar belum tentu anaknya. Imam Malik rahimahullah, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pernah melihat anaknya main burung. Anaknya Imam Malik ini kira tidak main kecil. Bapaknya ulama hadis, gurunya Imam Syafi'i, anaknya sering main kecil. Imam Malik ketika melihat anaknya main burung, main kecil, apa kata Imam Malik? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al hadzal ilma mirasan mawrusan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu sebagai warisan seperti harta. Ya. Kan sebagian orang yang penting bapaknya tuan guru, meninggal dunia langsung jadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar, ulama besar, lalu sayang anaknya tidak bisa menghafal yang dia tulis itu. Tidak bisa menghafal. Jadi banyak. Syekh Ibnu Utsaimin, siapa yang tidak kenal beliau, ulama dunia. Tetapi di antara anak beliau, Allahu a'lam, setahu tiang tidak ada anak beliau yang jadi ulama. Ibnu Utsaimin. Ada anak beliau jadi tentara. Ibnu Utsaimin. Anak beliau jadi tentara. Ada yang kerja di bidang lain. Tetapi yang tiang tahu tidak ada yang jadi ulama. Yang tiang tahu. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin ini subhanallah, perlu lihat kitab beliau. Lamun kitab dadawang beli sang. Ya terus pepia jadi perpustakaan. Bedeang wahai perpustakaan besar. Kenapa sih dua kitab dah? Kitab dadawang seandainya beli kitab dadawang. Terus ya petolok perpustakaan itu yang kita taruh di perpustakaan. Insya Allah perpustakaan kita akan besar. Saking banyaknya kitab beliau. Tapi yang tiang tahu tidak ada anak beliau yang jadi ulama. Ya. Dan itu tidak salah tentunya, tidak salah. Tidak salah orang jadi tentara, tidak salah orang jadi guru, tidak salah orang jadi ini. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud tiang ini, ilmu ini tidak seperti warisan harta. Namun bapak tasugi bedang harta dua ini meninggal dunia bahkan kita mayat ya lawan. Secara ilmu faraid. Lagu ilmu nenek enak ilmu faraid. Ya. Meninggal dunia anak tertentu ke EP sepertelu. EP tidak ada faraidnya ilmu ini. Harus belajar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya didapatkan dengan cara belajar. Hanya itu. Tidak bisa diwariskan dari, tidak bisa. Ya. Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita kembali kepada pelaksanaan yang berkaitan dengan ayat Jumat untuk sholat Jumat. Sementara bagian dari imam bahas itu panjang sebanyak dari Salat. Kemudian sekarang kita sebagai makmum ini biasanya kita lihat karena sunnah dari Rasulullah itu ayat ini. Kemudian pelaksanaan sholatnya itu lebih panjang, lebih pendek daripada lebih panjang daripada Khutbah. khutbahnya. Nah, sekarang bisakah kita katakan bahwa kalau hati dan imam itu menyalahi daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah, karena kita orang awam itu begitu, ya, tidak langsung kita menerka ini tidak sunnah, ya, kalau perlu diperbaiki dulu nih, karena di mana-mana kita ini aja yang banyak terjadi saat. Baik. Ya. Nah itu memang betul seperti yang kita sampaikan tadi, Mami. Jadi
Sunnahnya ini sunnah yang tidak wajib. Sunnahnya itu sholat lebih panjang ketimbang khutbah. Tapi kalau ada khotib, khutbahnya ternyata lebih panjang daripada sholat Jumatnya, ini keluar dari sunnah atau tidak? Tidak bisa kita katakan, oh dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Tidak. Ya. Tidak semua yang meninggalkan sunnah itu dikatakan bid'ah. Salat qabliyah zuhur sunnah atau tidak? Kalau ada orang tidak qabliyah zuhur berarti bid? Enggak. Tidak semua meninggalkan sunnah berarti langsung jatuh ke bid'ah. Tidak. Tidak. Ada perinciannya para ulama. Makanya ada istilah para ulama ketika mengatakan hadza khilaful aula. Ketika dia khutbahnya lebih panjang ketimbang salatnya, khilaful aula kata ulama, ini menyelisih yang lebih baik. Tidak dikatakan hadhihi bid'ah, tidak. Hadza khilaful aula. Ulama tadi ini betul-betul hati-hati mereka memberikan istilah. Ya. Jadi itu dia. Allah taala. Silakan. Ini disebabkan karena mereka itu memahami ayat-ayat sifat tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Sebenarnya dalil-dalil itu tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Contoh sama seperti ini. Ada sebagian orang mengatakan, kalau kita katakan Allah berada di atas arasy, maka bagaimana dengan hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia? Berarti arasy kosong. Ya. Sama seperti ini, menggunakan akal. Kemudian yang kedua, menyamakan, ini dia memikirkan seolah-olah Allah itu sama dengan makhluk. Kita sebagai makhluk, misalkan kita sebagai makhluk, ketika kita berada di atas berarti tidak ada di bawah. Ketika kita turun dari atas berarti kita tidak lagi di atas. Itu makhluk. Dan mereka memahaminya seperti itu. Nah, kalau Allah di atas aras berarti tatkala Allah turun aras awalnya saja sudah keliru. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, banyak dari para salaf mengatakan, banyak ulama salaf mengatakan, ketika Allah turun ke langit dunia bukan berarti Allah tidak di atas arsy. Tetap arsy itu tidak kosong. Bagaimana seperti itu? Itulah bedanya Allah. Jangan dikatakan bagaimana. Itulah bedanya Allah. Makanya ada dua pertanyaan yang haram di dalam masalah akidah. Dua pertanyaan haram tidak boleh ditanyakan dalam masalah akidah. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushul Sunnah, disebutkan oleh Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya. Dua pertanyaan. Yang pertama yang berkaitan dengan takdir. Jangan tanyakan 5. Kenapa? Kumbenake. Pertanyaan ini tidak boleh. Pumenake ijajak sugi aku jadi diri. Tidak boleh. Ini takdir ini. Takdir. Kenapa dia dapat hidayah yang ini tidak dapat hidayah? Ini pertanyaan ini enggak? Iya. Baik. Kenapa yang ini naik jabatan yang itu tidak dapat? Ini
pertanyaan kenapa dalam masalah takdir tidak boleh? Kenapa? Lamun bahasa kumbe naki. Yang kedua adalah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, pertanyaan yang tidak boleh adalah kaifa, bagaimana, kumbeke. Lamun kenapa kumbenaki? No kenapa? Kumbenaki tidak sehat, aku tidak sakit, tidak sugi aku tidak diri. No kenapa kumbenaki? Lamun bagaimana kumbeke? Allah punya tangan, kumbeke lawan tangan Allah. Ini kumbeke ini yang tidak boleh. Ketua yang dah ini, ya katanya Allah di atas aras. Kemudian ketika Allah turun aras tidak kosong. Kenapa seperti itu atau bagaimana seperti itu? Pertanyaan ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah mulai mengarah untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi Allah pitu ayat di dalam Al-Quran, pitu ayat mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas aras. Nah, sih kita mulai pitu ayat. Ya. Jadi dalil itu tidak ada yang bertentangan, lamun tak pahami dengan cara yang benar. Kalau kita pahami dengan cara benar, pemahamannya para sahabat, lamun tak mulai nemang akal itu mulai takdir salah. Tak mulai nemang akal, tak mulai takdir salah. Kumbena karena kita mulai madaya Allah dan jamaah. Ada sebagian, ada seorang ustaz dia pernah mengatakan, kalau engkau katakan Allah itu di atas, berarti engkau menyamakan Allah dengan lampu. Kenapa lampu ini juga di atas? Siapa yang memahami ini dari kalangan sahabat? Tidak ada. Ya. Baik, Allah Ta'ala. Terakhir Pak Muhtar. Baik. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di dalam kitab ini Minhatul Alam, beliau mengatakan al-amru wasi', perkaranya luas. Bagi yang mau 4 rakaat sekaligus ba'diyah Jumatnya 4 rakaat sekaligus 1 tasyahud 1 salam, insyaallah diperbolehkan dan ada pendapat ulama seperti itu. Tapi tetap yang paling bagus kata beliau 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tetap itu yang paling bagus, dan itu juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, salatul laili wan nahar mathna mathna. Salat sunnah di malam hari dan salat sunnah di siang hari itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kalimat tambahan di siang hari ini diperselisihkan oleh ulama hadis. Apakah kalimat di siang hari ini sahih atau tidak? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalimat ini sahih. Begitu pula Syekh bin Baz mengatakan sahih. Sehingga hadis ini sifatnya umum Pak Mukhtar, bahwasanya salat sunnah malam hari ataupun salat sunnah siang hari paling bagus 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tapi kalau ada orang mengerjakannya 4 rakaat sekaligus, maka itu juga diperbolehkan. Yang penting jangan 4 rakaat sekaligus, tetapi 2 tasyahud 1 salam. Marak salat zuhur, jangan. Kalau itu jangan. Jelas Pak Mukhtar? Allah Ta'ala a'lam wa alam. Terakhir. Baik. Baik. Tatkala azan memasukkan telunjuk ke telinga, apakah ada riwayatnya? Iya. Iya. Motor ya. Ini genitan ini. Genitan ini. Cukupkan dengan apa yang datang. Perlu perhatikan. Subhanallah. Tatkala hayya 'alas shalah hayya 'alal falah disunnahkan kepala muter. Hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, bare hayya 'alal falah ke kiri. Sebagian ulama mengatakan hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri. Hayya 'alal falah yang pertama ke kanan, hayya 'alal falah yang kedua ke kiri. Pendapat yang ketiga, hayya 'alas shalah kiri kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya. Artinya maksud tiang dia muter, intinya dia muter. Ya. Intinya dia muter. Apa kata Syekh Albani rahimahullah? Di antara perbuatan bid'ah kata beliau adalah memutar badan.
hayya shalah, badan ikut muter, padahal yang dicontohkan oleh Bilal hanya kepala. Yang dicontohkan oleh Bilal hanya kepala, hayya shalah, badan tetap. Adapun termasuk perkara baru, kata Syekh Albani dalam kitab Qamusul Bid'ah, beliau mengatakan badan ikut hayya shalah, awak milu. Gitu endah ini sekedar nutup, jangan ditambah muter. Jangan tambah muter ya. Cukup tutup sudah, jangan muter-muter. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.